Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Hana dan aku akan kembali mengalurkan film horor yang cukup bikin penasaran serta menegangkan. Film horor kali ini berasal dari Filipina yang berjudul Lilim tahun 2025, yang mana film ini menceritakan tentang adik kakak yang tersesat di tengah hutan lalu menemukan sebuah panti asuhan yang sangat cukup nyaman bagi mereka. Namun anehnya panti asuhan tersebut banyak menyimpan lukisan-lukisan yang cukup menyeramkan, dan ada satu kamar yang tidak boleh mereka masuk, seolah-olah para suster di sana menyembunyikan sesuatu. Rahasia apakah yang sebenarnya disimpan oleh para suster di sana? Yuk kita langsung ke ringkasannya. Dan inilah alur film berjudul Lilim. Jadi pada waktu malam terdengar suara seseorang sedang memakan sesuatu dengan sangat lahap. Lalu tiba-tiba ada sepotong tangan yang dilemparkan keluar. Lalu terlihat ada beberapa potongan tangan yang berada di dalam sebuah koper di tengah hutan. Kemudian film dilanjutkan dengan seorang remaja perempuan bernama Isa sedang menenangkan adiknya bernama Thomas karena mereka melihat ayah mereka sudah tewas mengenaskan. Bukan karena dibunuh oleh orang lain, melainkan dibunuh oleh Isa sendiri. Isa melakukan semua ini karena sudah tidak tahan harus dipukuli oleh ayahnya hampir setiap hari. Apalagi hal tersebut juga sering dirasakan oleh mendiang ibunya yang bernama Esther. Walau apapun alasan kakaknya, Thomas mengungkapkan kekecewaannya kepada Isa. Lalu pada keesokan paginya mereka berdua pun memutuskan kabur dari rumah dan membiarkan mayat ayahnya di dalam rumah. Saat di perjalanan, lagi-lagi Thomas mengungkapkan kekecewaannya karena kakaknya telah berani menghabisi ayah mereka. Dan hal itu juga berulang kali Isa menjelaskan bahwa dia benar-benar terpaksa karena sudah tidak tahan terus disiksa. Dan kini dia akan menjaga Thomas dan pergi ke suatu tempat. Mendengar itu, Thomas berkata dia tidak mau dirawat oleh pembunuh seperti Isa. Sehingga saat mobil berhenti, Thomas memutuskan kabur dari Isa. Ang ginawa mo? Mamamatay tao ka. Ang gawin yun! Ayoko sa'yo! Ayoko lang din kita! Thomas, wag! Hari pun semakin gelap, namun Isa sama sekali tidak menemukan adiknya. Apalagi kini dia berada di tengah-tengah hutan. Saat sedang lelah, dari kejauhan Isa melihat ada seseorang berjubah hitam sedang membawa sebuah koper. Kalau diperhatikan, koper tersebut ialah koper di awal film. Anehnya, Isa tidak lagi melihat orang tersebut sehingga dia mencari keberadaan orang misteri itu. Namun, dengan luka di jidatnya, Isa yang baru sadar dari pingsannya melihat ada cahaya lampu sehingga dia mencoba mencari dari mana cahaya itu. Ternyata itu ialah sebuah panti asuhan. Namun Isa merasa karena panti tersebut terlihat menyeramkan, bahkan memajang lukisan-lukisan aneh. Bahkan lagi panti tersebut sangat sepi. Tak lama kemudian dia melihat ada seorang bocil lelaki yang berlari. Merasa itu adiknya, Isa pun mengejar bocil itu. Setelah kehilangan jejak bocil tadi, Isa yang berada di sebuah lorong tiba-tiba mendengar suara gendangan seperti ada orang yang sedang melakukan persembahan. Namun,
Isa pun diinterogasi oleh para suster panti. Dari obrolan mereka, para suster bertanya apa yang terjadi pada Isa dan apa yang Isa mau. Isa menjawab bahwa dia sedang mencari adiknya yang kabur ke hutan saat mobil mereka mogok. Padahal Isa ingin kabur dari ditangkap polisi. Lalu suster senior bernama Marga membawa Isa menemui Thomas yang sedang beristirahat di kamar panti. Suster Marga meminta Isa dan Thomas menginap sementara di panti mereka. Maaaring naguguluhan pa siya. Kausapin mo. Setelah Marga pergi, Isa bertanya apakah Thomas menceritakan rahasia mereka. Mendengar itu, Thomas hanya diam. Kwarto mo. Saat mereka di kamar masing-masing, ada sesosok berwajah seram yang sedang mengintip Thomas di platform kamarnya Thomas. Sementara itu, Isa terbangun dengan suara para suster yang sedang mematikan lampu di luar kamarnya. Karena penasaran apa yang dibicarakan oleh para suster, Isa pun diam-diam menguping obrolan mereka. Sister, nakasulat ito. Yang dia dengar ialah suster mengatakan bahwa mereka sangat lega untuk beberapa hari ke depan karena ibu mereka telah diberikan makanan. Namun mereka masih harus bersedia ke depannya. Mendengar itu Isa pun bingung siapa ibu yang mereka maksudkan dan mengapa mereka sangat lega ketika ibu yang dimaksud sudah makan. Penasaran kan? Yuk lanjut. Sementara itu, polisi telah menemukan jasad ayahnya Isa dan polisi akan segera mencari Isa dan Thomas. Tinawagan namin yung matanda. Wala. Tayo rin. Pada keesokan paginya, para penghuni panti sedang menikmati sarapan mereka. Karena penasaran, Isa pun bertanya kepada suster Marga mengapa panti ini hanya ada anak lelaki dan kemana anak perempuannya. Yung mga babae po ba naampon na? Mendengar itu, suster Marga menjawab bahwa panti mereka hanya memiliki 8 suster yang tidak akan mampu mengajarkan hal-hal tertentu kepada anak perempuan. Palakihin ng mga kalalakihan dito. Ako na po. Setelah selesai sarapan, Isa mengungkapkan kepada suster Marga bahwa dia ingin menitipkan Thomas sementara di panti sehingga masalah Isa selesai. Namun jika ada ingin mengadopsi Thomas, maka dia rela melepaskan Thomas. Ipaampon ko siya. Lalu Isa diajak berkeliling oleh suster bernama Training. Setibanya di ruang atas, tepatnya di lorong yang pernah Isa lalui, Isa pun bertanya tentang kamar yang ada di sana. Suster Training menjawab bahwa itu ialah kamar suster tertua mereka yang bernama Mirasol. Namun Mirasol tidak pernah keluar dan hanya keluar jika ada rapat penting. Isa dilarang masuk ke kamar itu. Mendengar itu Isa pun bingung karena Marga hanya mengatakan ada 8 suster dan tidak menceritakan tentang suster yang ke-9. Mendengar itu Training tampak cemas. Namun dia lega karena ada suster lainnya yang meminta Isa membersihkan kantornya Marga. Di sisi lain, Thomas diganggu oleh anak paling nakal di panti bernama Prinsipe, yang mana Prinsipe meminta Thomas menjadi ibu Mirasol dengan memakai topeng. Namun Thomas menolaknya dan bertanya siapa itu ibu Mirasol. Prinsipe pun menjawab bahwa Mirasol ialah hantu yang sering berkeliaran di panti mereka dan akan memakan anak-anak panti. Mother Mirasol, nandiyan. Sebagai teman yang baik, anak yang bernama Nilo pun mencoba menenangkan Thomas. Pada keesokan harinya, saat teman-temannya berjalan mengikuti suster mereka, Thomas yang penasaran dengan lorong kamar-kamar suster mencoba mengintip ke kamarnya suster. Dan dia dibuat kaget setelah melihat suster bernama Helena yang mempunyai kepala botak.
Dengan beralasan bahwa takut Thomas ada kutu, Suster Marga pun memotong rambutnya Thomas. Anong problema, Sister Marga? Lalu beberapa jam kemudian, Isa mendengar suara benda pecah di lantai atas. Setibanya di sana, dia melihat para suster sedang mengelilingi suster training dan meminta training untuk berjalan di atas pecahan patung yang tidak sengaja dipecahkan oleh training. Yang mana setiap kesakitan yang dia rasakan akan dipersembahkan kepada Tuhan. Melihat itu, Isa mencoba menghentikannya, namun training malah berbalik memarahi Isa. Saat membersihkan darah di lantai, datanglah Suster Helena. Sambil memegang kepala patung yang telah pecah, Helena berkata bahwa patung itu ialah patung melambangkan perjuangan wanita, yaitu istri pertama Adam, yang mana dia dikenal dengan nama Lilith. Mereka sangat mempercayai dan mencintai ibu mereka, yaitu Lilith. Ternyata panti asuhan yang Isa tumpangi bukanlah penganut agama yang sama dengan Isa. Isa menganut agama Katolik, sedangkan Helena dan para suster lainnya mempercayai wanita bernama Lilith yang diyakini sebagai istri pertama Adam. Namun penganut ini sudah dianggap sesat oleh masyarakat alias sekte sesat. Mendengar itu, Isa hanya bisa diam karena dia tidak begitu mengerti. Karena penasaran, Isa pun mencari nama Lilith di kitab yang dia temukan di kamarnya. Tak lama kemudian, Isa yang merasa gerah memutuskan untuk mandi di malam hari. Padahal Suster Marga melarang para penghuni panti keluar di malam hari. Di sisi lain, lagi-lagi Prinsipe mengganggu Thomas agar mau membuktikan bahwa Thomas anak yang hebat. Dia meminta Thomas mengambil pakaian dalam para suster di ruang laundry. Thomas yang tidak ingin diganggu oleh Prinsipe memutuskan akan melakukannya meskipun Nilo sudah melarangnya. Singkat cerita, akhirnya Isa dan Thomas berhasil menuju ke tempat masing-masing. Namun saat akan mengambil pakaian dalam di keranjang, tiba-tiba Thomas melihat ada tangan yang memiliki kuku yang sangat panjang. Di sisi lain, Isa yang sudah selesai mandi mencoba mengikuti Marga dari belakang. Setelah diintip, Isa melihat Marga sedang menerima sesuatu dari orang misterius dan dia mendengar suara tangisan bayi. Tak lama kemudian, para suster panik karena Thomas sudah menghilang. Di sana, Isa juga mendengar Marga berkata, "Jangan sampai ibu menemukan Thomas." Kembali ke Thomas, saat akan pergi, dia sekali lagi melihat makhluk itu. Dan akibat kejadian itu, Prinsipe pun dimarah habis-habisan oleh Suster Helena. Karena sudah tidak tahan dengan kenakalan Prinsipe, Suster Helena pun menyarankan menghukum Prinsipe dengan hukuman rahasia mereka. Namun Suster Marga menolaknya dengan beralasan belum waktunya. Hukuman apakah itu? Pada keesokan siangnya, saat berjalan di lorong kamar para suster, Isa melihat ada bayi yang sedang digendong oleh suster. Di kantornya Marga berkata kepada Thomas bahwa apa yang dilihat oleh Thomas kemarin malam bukanlah monster, melainkan malaikat dan tidak akan menyakiti Thomas. Pada malam harinya, Isa yang sedang berjalan di lorong kamarnya suster mencoba memperhatikan sebuah lukisan wanita. Setelah diperhatikan dan diraba, tiba-tiba Isa tidak sengaja menemukan sebuah pintu di lukisan tersebut.
Di sisi lain, Suster Helena menjemput Prinsipe karena Prinsipe akan dibawa ke orang tua adopsinya. Mendengar itu, Prinsipe sangat senang sekaligus sedih meninggalkan para temannya. Di balik lukisan itu, Isa melihat Prinsipe dibawa oleh Suster Helena menuju ke kamar Ibu Mirasol untuk berpamitan. Suster Helena mengatakan Prinsipe harus membisikkan ke telinga Ibu Mirasol bahwa dia akan pergi. Jika tidak mau, maka Prinsipe tidak boleh diadopsi. Sister Helena! Di sana, Prinsipe melihat ada seseorang di sebalik selimut. Sementara itu, Isa melihat Suster Marga membawa sebuah senjata sambil mengucapkan puji-pujian kepada Tuhannya. Saat itu jugalah Prinsipe kaget setelah membuka kain selimut Ibu Mirasol dan ternyata hukuman rahasia yang disebut oleh Suster Helena adalah setelah mengikuti pemuda panti bernama Gabriel, Isa pun berhasil keluar dari lukisan itu dan kini berada di dapur panti. Dia pun langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Prinsipe. Namun Gabriel tidak menjawab dan hanya menyuruh Isa diam sambil menunjuk ke arah bawah. Merasa ada yang aneh dengan panti ini, Isa mengajak adiknya untuk meninggalkan tempat ini. Namun Thomas menolak karena kini orang yang sering mengganggunya sudah tidak ada. Lalu Isa mengatakan sebenarnya dia ingin meninggalkan Thomas di panti untuk diadopsi. Namun kini dia membatalkan niatnya. Mendengar itu Thomas sedih dan meminta maaf kepada kakaknya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ayah mereka memukuli Isa. Dan dia berjanji akan selalu bersama Isa. Ate, sorry. Ayoko lang marinig na sabihin mo yun. Kayong dalawa, kanina ko pa kayo. Mag-usap tayo dun sa taas. Di kantor Marga, Suster Marga mengatakan bahwa mereka telah menemukan keluarga baru Thomas dan akan membawa Thomas malam ini. Namun hal itu ditolak oleh Isa dengan beralasan bahwa dia telah menemukan tempat penampungan baru. Mendengar itu Marga meminta Isa berhenti berbohong. Lalu dia mengatakan bahwa dia sangat mengenali Isa dan hidupnya Isa sudah ditakdirkan. Kemudian Marga memberikan sebuah foto yang berisikan para suster. Isa kaget karena foto itu terdapat ibunya Esther yang sedang memeluk Isa. Marga mengatakan bahwa Suster Esther adalah senior mereka yang telah melarikan diri dengan membawa Isa karena dia menyayangi Isa. Dan nama Isa sebenarnya ialah Isabel yang berarti orang yang bersumpah kepada Tuhan. Superior namin. Si Esther namin akalain na siya ang unang titiwalag sa amin. Alam mo ba kung ano ibig sabihin? Setelah menjelaskan itu sambil melepaskan hijabnya, Marga menjelaskan bahwa mereka ialah Lilim, yaitu para pelayan Lilith atau sekte sesat. Lalu sementara mereka mencari Isa, Isa juga sedang mencari jalan keluar. Namun dia malah masuk ke kamarnya Ibu Mirasol. Di sana Isa melihat ada mumi di atas kasur dan melihat sepotong tangan di lantai. Dia pun berusaha meminta tolong kepada dua pria yang berada di luar. Namun
Dua pria tersebut ialah polisi yang sedang mencari Isa dan Thomas. Meskipun keberatan, Suster Helena pun mengizinkan mereka masuk. Mga donasyon lang ang lahat ng yan. Singkat cerita, akhirnya polisi menemukan Thomas dan hal itu bikin dia kaget karena Suster Helena berbohong. Lalu, setelah kematian suster training, para suster pun meminggirkan kasur mumi yang berada di kamar Ibu Mirasol dan terlihat ada lubang besar. Ternyata lubang inilah yang pernah ditunjuk Gabriel pada waktu itu. Das, hindi pa busog ang ina. Dari obrolan mereka akan mempersembahkan Thomas sebagai santapan terakhir makhluk yang mereka yakini, agar makhluk yang mereka sebut Lilith itu bisa dibangkitkan kembali. Sementara itu, polisi yang diikat bersama Isa telah dibawa oleh para suster. Lalu Helena meminta Isa membukakan hatinya untuk menerima Lilith meskipun orang-orang di luar sana mengatakan pengikut Lilith akan masuk neraka. Dan dia juga merasa heran mengapa Marga mengatakan Isa ialah Lilith padahal Isa orang yang tidak pantas. Dengan dikelilingi api, Helena siap memberikan Thomas kepada Lilith untuk hidangan terakhir. Inaalay ulit namin ito para sa sayo. Mahal na ina. Sementara itu, Isa berhasil dilepaskan oleh Gabriel dan langsung menuju ke kamarnya Lilith. Namun hal itu dicegah oleh Suster Marga yang mengatakan bahwa dia tidak lagi peduli dengan Isa karena sebentar lagi akan kiamat dan ibu mereka akan bangkit dan hal ini semua sudah tertulis. Walang makakaalis kang kukurap. Karena merasa tugasnya sudah selesai, Marga pun di dalam lubang tersebut, Thomas dan polisi ini melihat makhluk tersebut sedang memakan Helena hidup-hidup. Namun anehnya Helena malah bangga telah disantap oleh makhluk itu. Dan sayangnya polisi tersebut juga telah Di sisi lain, Isa pun menodongkan pistol kepada para suster, namun anehnya para suster malah mengundurkan diri. Dengan segera, Isa pun masuk ke dalam lubang dan berhasil menemui Thomas. Tak hanya Thomas yang dia temukan, dia juga bertemu dengan monster yang disebut Lilith itu. Lalu dengan ketakutan, Isa melihat makhluk itu bertukar bentuk menjadi ayahnya. Dan akhirnya mereka berhasil membunuh Lilith. Namun anehnya para suster di sana hanya diam ketika Isa membawa Thomas pergi. Saat hampir tiba di bawah dan akan pergi, Thomas yang kasihan pada Nilo meminta kakaknya membawa Nilo dan anak-anak lainnya. Mendengar itu, Isa sedikit keberatan, namun dia memang harus membawa mereka semua. Isa pun meminta Thomas menunggunya di bawah. Ketika menunggu kakaknya, tiba-tiba Thomas mendengar suara teriakan Nilo di atas. Dengan segera Thomas menuju ke atas. Dengan kaget dan ketakutan, Thomas melihat kakaknya telah menggigit lehernya Nilo. Ternyata kini Isa telah menjadi Lilith yang baru. Dan film pun berakhir.
Itulah ringkasan film dari Lilim. Jelasnya film ini menceritakan tentang sekte sesat yang mana pengikutnya disebut Lilim. Mereka ini meyakini bahwa istri pertama Adam ialah wanita bernama Lilith dan patut dijadikan wanita tangguh dan bisa menakluki para lelaki. Namun tetap saja hal ini ditentang oleh agama lain karena hal ini sangat menyimpang dari agama. Seperti memberikan anak lelaki untuk disantap oleh makhluk yang entah datang dari mana. Isa merupakan bekas anak panti mereka, memang sengaja telah digunakan jiwanya untuk Lilith yang baru. Oke, itulah ringkasannya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Aku Hana dan sampai ketemu lagi di video seterusnya. Dan assalamualaikum. Bye.